Pengkhianatan tingkat tinggi, Arab Saudi hukum mati 3 tentara. Arab Saudi mengeksekusi mati 3 tentara pada Sabtu karena pengkhianatan dan mengancam kepentingan militer kerajaan. Tetapi pernyataan itu tidak memberikan rincian untuk siapa mereka berkhianat. Ketiganya telah dinyatakan bersalah atas kejahatan pengkhianatan tingkat tinggi yang bekerja sama dengan musuh, menurut pernyataan resmi yang disiarkan oleh Saudi Press Agency seperti dikutip Al Arabiya pada Senin 12 April 2021. Pernyataan itu juga mengatakan orang-orang itu dihukum dalam pengadilan yang adil oleh pengadilan khusus sebelum dijatuhi hukuman mati atas perintah kerajaan. Saudi Press Agency melaporkan bahwa orang-orang itu adalah tentara yang bekerja untuk Kementerian Pertahanan. Penyelidikan mengungkapkan bahwa 3 pegawai kementerian melakukan pengkhianatan bekerja sama dengan musuh dengan cara melanggar kerajaan dan kepentingan militernya, kata kementerian itu. Ketiga tentara itu adalah Muhammad bin Ahmed bin Yahya, Akam, Saher bin Isa bin Qasim Hakawi, dan juga Hamud bin Ibrahim bin Ali Hasmi, menurut SPA. Kementerian mengatakan bahwa 3 tentara juga dianggap mengganggu keamanan dan stabilitas kerajaan Arab Saudi. Mereka yang dihukum telah dirujuk ke pengadilan khusus dengan semua jaminan yudisial yang penting untuk peradilan yang adil. Supremasi hukum dan juga administrasi peradilan yang tepat, lapor SPA. Kementerian Pertahanan mengatakan mengecam kejahatan keji itu, menambahkan bahwa tindakan para tentara ini bertentangan dengan nilai-nilai negara. Kelompok hak asasi manusia termasuk Amnesty International telah meminta Arab Saudi untuk melarang hukuman mati, mengutip laporan penyiksaan dan pengadilan yang tidak adil. Kerajaan terus membantah tuduhan semacam itu. Menurut data Amnesty, Arab Saudi melakukan eksekusi ketiga terbanyak di dunia pada 2019 setelah Tiongkok dan juga Iran. Menurut Anda, bagaimana pendapat tentang hukuman mati? Sementara itu, Iran salahkan Israel atas insiden Natanz, bersumpah balas dendam. Iran menyalahkan musuh bebuyutan regionalnya Israel atas insiden di situs nuklir Natanz pada Minggu 11 April dan akan membalas dendam, kata Menteri Luar Negeri Muhammad Javad Zarif yang dikutip TV pemerintah pada hari Senin. Otoritas Iran mengabarkan insiden sehari sebelumnya sebagai tindakan terorisme nuklir dan mengatakan Teheran berhak untuk mengambil tindakan terhadap para pelakunya. Zionis ingin membalas dendam karena kemajuan kami dalam cara mencabut sanksi mereka secara terbuka, mengatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan ini, tapi kami akan membalas dendam, kata Zarif seperti dikutip beberapa media Israel. Mengutip sumber-sumber intelijen yang tidak disebutkan namanya, yang mengatakan bahwa layanan mata-mata Mossad negara itu berhasil melakukan operasi sabotase di situs Natanz, berpotensi menghentikan pekerjaan pengayaan di sana selama berbulan-bulan. Israel belum secara resmi mengomentari insiden tersebut. Situs pengayaan uranium Natanz, sebagian besar berada di bawah tanah, adalah salah satu dari beberapa fasilitas Iran yang dipantau oleh Inspektur Badan Energi Atom Internasional, pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bersumber ketegangan Prancis-Turki. Kerangka beton Masjid Eyüp Sultan di Strasbourg, Prancis Timur telah menjadi sumber banyak keluhan, mulai dari pertikaian partisan sampai ke pertikaian lama antara Islam dan falsafah sekuler yang kuat di negara itu. Keluhan itu juga mencerminkan kekhawatiran semakin besar di dalam Uni Eropa dengan pengaruh internasional Turki yang semakin besar.
Dimulai dengan klaim keprihatinan campur tangan asing khususnya dari Turki. Seorang pejabat tinggi Perancis mengajukan tuntutan hukum minggu ini atas keputusan pemerintah kota Strasbourg yang beraliran kiri yang hendak memberi subsidi pada pembangunan masjid yang dirancang sebagai masjid terbesar di Eropa. Langkah ini kebetulan terjadi bersamaan lawatan yang langka dari para pemimpin Uni Eropa ke Ankara untuk memperkecil perbedaan antara Eropa dan Turki. Mendasari kedua isu ini, menurut analis Uni Eropa bergantung pada Turki sebagai benteng yang mencegah banjir pengungsi besar-besaran. Negara-negara Uni Eropa membutuhkan Turki. Kalau Turki membuka perbatasannya, apa yang akan terjadi? Kata pakar Muslim Erkan Toguslu, dosen di Universitas Katolik Leuven. Ia juga memperingatkan pengaruh Ankara yang semakin besar di kawasan Eropa yang menyebar melalui Islam yang nasionalis sifatnya. Peringatan itu tampaknya didengar Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dia telah bertengkar secara pahit dan pribadi dengan rekan setaranya dari Turki Recep Tayyip Erdogan, mulai dari isu-isu konflik di Libya dan Suriah sampai ke eksplorasi minyak dan gas oleh Turki di bagian timur Laut Tengah. Baru-baru ini fokus Macron beralih ke dalam negeri dan bulan lalu dia memperingatkan Ankara agar jangan ikut campur dalam pemilihan presiden Perancis tahun depan. Pemerintahannya juga menarget kelompok-kelompok Turki yang dicurigainya. Para anggota parlemen Perancis juga sedang memperdebatkan produk legislatif untuk memerangi ekstremisme yang akan melarang dana asing untuk kelompok keagamaan. Di antara kelompok yang ditarget adalah Asosiasi Turki Miligorus, salah satu penyandang dana utama untuk Masjid Strasbourg. Dalam wawancara dengan radio Perancis beberapa waktu lalu, Menteri Dalam Negeri Perancis yang berhaluan garis keras Gerard Darmanin mengancam akan membubarkan Miligorus dan kelompok lain yang dinilainya musuh Republik. Dan dia mencatat penolakan Asosiasi Turki untuk menandatangani piagam pemerintah yang baru berupa penentangan terhadap ekstremisme. Darmanin juga menyasar wali kota Strasbourg dari Partai Hijau, Jenny Barsegian. Ia menyesalkan dukungan dana hampir 44 miliar rupiah bagi Masjid Strasbourg. Bagi sebagian analis, pertikaian seputar pendanaan masjid dan peringatan Macron tentang kemungkinan campur tangan pemilihan oleh pihak asing kemungkinan ditujukan kepada pemilih Perancis dan kritikus mengacu pada peralihan presiden ke spektrum kanan menjelang pemilihan tahun depan. Erdogan tampar keras Israel, kalau mau dekat dengan Turki, merdekakan dulu Palestina, ungkapnya. Turki mengatakan mendukung normalisasi hubungan dengan Israel, namun harus digarisbawahi. Ankara menegaskan kebijakan pendudukan Israel terhadap Palestina menjadi alasan mereka belum bisa melakukan normalisasi penuh hubungan dengan Israel. Turki sejatinya sudah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, tapi hubungan diplomatik kedua negara berada di titik nadir setelah Turki mengusir duta besar Israel di Ankara pada tahun 2018 sebagai respon atas aksi keras Tel Aviv terhadap demonstran di Gaza yang menghabisi 60 warga Palestina.